Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut, kita masih di fasal al-faslul awal fi madhil ilmi wa dhammil jahli. Bab apa itu, Beb? Yang belum kemarin ketinggalan, yang kemarin lagi nggak datang, apa bab apa, Beb? Fi madhil ilmi, untuk apa? Memuji, memuliakan ilmu-ilmunya Allah. Fi madhil ilmi wa dhammil jahli. Apa? Wa dhammil jahli, yakni kita apa? Melawan daripada kebodohan. Kebodohan itu kudu dipaksa, kudu dilawan, kudu dihilangin. Dengan cara apa, Beb? Dengan cara kita belajar menuntut ilmunya Allah. Paham? Dengan cara itu, nggak ada cara lain. Menghilangkan kebodohan satu-satunya cara, yakni dengan apa? Dengan belajar ilmu agamanya Allah. Nggak ada yang lain. Habib, saya belajar tapi nggak belajar ilmu agama. Belajar apa? Belajar MTK. Terus apa lagi? Ilmu apa? Sosial pokoknya. Ya. Tapi ente belajar agama nggak, Beb? Belajar itu doang udah, fisika, MTK dan lain-lain deh. Ente nggak belajar agama? Nggak. Tetap dibilang bodoh dalam apa? Agama. Tapi bab dunia pinter, jago dia. Tapi bodoh dengan bab agama. Nauzubillah. Lebih baik ente paham ilmu agama daripada ente bodoh dengan ilmu agama dan ente pintar dengan ilmu duniawi. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena ilmu agama itu mencangkup daripada seluruhnya. Ya. Ente dalam ilmu agama kita diajarin yang lain, bukan tentang bab agama aja. Ya, bukan tentang bab agama aja. Pancasila contoh diambil dari apa? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang maha esa. Seluruh yang ada di Indonesia ini diambil dari Al-Quran. Kalau aku nggak percaya, itu cek sejarahnya. Sejarah Indonesia itu cek. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Kalau bukan ulama, kiai, ustadz, santri. Ya. Siapa? Soekarno belajar sama siapa? Sama habaib. Soekarno belajar sama habaib. Yang ngarang daripada gambar Garuda siapa? Habaib. Habaib semua belajar. Dia dulu presiden dulu tuh, presiden kita yang dulu yang ngalamin sezamannya. Ya. Itu beliau bukan hanya tentang dunia aja, bukan tahu politik aja, bukan. Tapi apa? Agama, belajar. Apa perintah jihad di jalan Allah? Itu akhirnya dulu mereka melawan kebodohan mereka. Masa kita nggak melawan kebodohan kita? Kita ini begini, nggak sekonyong-konyong tiba-tiba bisa ngomong depan orang, nggak ada. Prosesnya panjang, cobaannya banyak. Panjang deh pokoknya. Nggak ada yang instan. Kita nuntut ilmu nggak ada yang instan. Ya. Kalau NTB, Ana udah nggak mau mondok. Ana udah nggak mau, pokoknya Ana nggak mau mondok deh. Ana nggak bisa hati tuh kayak enak. Udah satu-satunya itu datang ke majelis taklim, udah itu doang. Kagak ada yang lain. Mau datang kemana lagi? Datang kemana lagi? Hah? Mana lagi nanti bisa dapetin ilmu? Nah, kalau ke majelis taklim, majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain. Ente datang warung kopi, ada nggak di situ ilmu? Nggak ada. Kecuali ada orang yang berilmu di situ. Kalau di warung kopi ada orang yang berilmu, bahas ilmu nggak? Tapi kalau kagak ada orang yang berilmu, kira-kira dibahas kagak tuh ilmu? Nggak bahas ilmu. Paham ya? Jadi ini adalah paksaan. Habib, saya malas banget. Majelis malas, paksain. Kalau malas, ibarat malas nih, ya diangon terus ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah semangat. Malas mulu. Ya, malas mulu. Udah dipaksa, malas, dikit malas. Ada waktu, ada kesempatan. Ya, ada waktu, ada kesempatan.
punya tenaga, punya kekuatan, sehat walafiat, jalan. Jalan. Misalnya hujan gede, deras banget. Ente gak punya payung, ente gak punya apa? Ente niat, ya Allah saya niat taklim tapi hujan. Udah ente walaupun tidur di rumah dapat pahala, kecuali ada usur. Kalau nggak ada usur, ente bisa terang begini terang. Nanti ya Allah saya niat taklim tapi saya nggak mau datang, tetapi nggak dapat pahala. Paham gak gitu? Hah? Paham ya? Nah, jadi ente apa? Lihat kondisi. Oh, cuaca cukup. Apa maksudnya bagus? Cuaca bagus. Saya sehat walafiat, waktu banyak, waktu datang ke majelis. Datang ke majelis. Biar apa kita pahamin? Sekadangnya itu kita ilmu ini buat apa? Buat asas kita apa? Pondasi. Pondasi. Seenggaknya apa? Kita bisa bedain mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana boleh, mana kagak boleh. Paham? Ya, ini babnya yang kita baca. Kemarin kita baca alam annal ilma dan lain-lain dan kita baca. Sekarang apa? Qala Sayyidina Ali karramallahu wajha, kata Sayyidina Ali berkata la adun a'da minal jahl. Ya. La adun a'da minal jahl, kagak ada musuh yang lebih besar melainkan daripada kebodohan. Itu kata Imam Ali. La adun a'da minal jahl, kagak ada musuh yang lebih besar daripada kebodohan. Itu kata Sayyidina Ali tuh. Jadi musuh terbesar kita adalah kebodohan. Bagaimana kita mau lawan buat taklim, buat tuntut ilmu biar enggak bodoh, ya. Biar enggak bodoh. Ya. Terus dilanjut lagi kata Sayyidina Ali apa? Wal mar'u adun majahil. Dan kita nih manusia adalah musuhnya kebodohan. Kebodohan itu bisa menang apa? Kalau kita lagi males enggak mau nuntut enggak mau nuntut ilmu, enggak mau taklim. Itu kebodohan menang tuh. Nah, kita kudu lawan. Kita ini adalah musuhnya kebodohan. Adalah musuh. Kata Imam Ali ini la adun a'da minal jahal, ya, wal mar'u adun majahil. Dan kita manusia adalah musuhnya kebodohan. Kudu kita lawan. Paham? Paham enggak gitu? Ya. Jadi kebodohan itu kudu dilawan. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu. Itu kan anak kirim ke grup tuh, ya, yang videonya, passwordnya Ustaz Ali Segaf, Sedul Walid. Ya. Ente bandel, ente mau bandel yang manapun nih, ya tetap ngaji jangan ditinggal. Sebab apa? Sebab ente jalan dari rumah kemari, itu pengampunan dosa ente. Paham ya? Ente mau maksiat, ente mau bandel, ente mau mabok, ente mau pacaran, ente mau zina, seterah, yang penting ngaji. Karena itu yang membolak-balikan hati. Ente mau zina, ente mau pacaran, ente mau ngapain aja seterah ente. Tapi ingat, sholat jangan tinggalin. Karena itu yang merubah hati. Paham ya? Paham gak? Ente mau, saya misalnya, kalau syukur-syukur ente, apa kalau ente benar-benar niat, ya Allah saya pengen tinggalin keburukan, apa larangan-larangan Allah, tinggalin semuanya. Habib, saya pengen apa? Saya ini benci banget sama orang-orang yang buruk, orang-orang yang melanggar syariat Islam. Tapi saya juga masih ngelakuin, Beb. Itu gimana, Beb? Saya juga masih ngelakuin, saya juga masih melanggar. Saya juga masih melanggar. Apa? Ente berusaha sedikit-sedikit. Ente misalnya masih seneng nih sama pacaran misalnya. Seneng banget ente pacaran. Habib, jadwal pacaran saya malam minggu misalnya. Habib punya majelis malam minggu. Gimana itu Habib? Diseling pelan-pelan. Bukan berarti saya ngebolehin, syukur-syukur ente udah pacaran dulu. Berarti taklim. Bukan berarti saya ngebolehin pacaran, bukan. Tetap haram hukumnya. Tetap haram. Paham ya? Wah, Habib, haramnya dari mana? Mana dalilnya? Apa ada dalam Al-Quran? Oh, ada jelas. Wala taqrabu zina. Apa kata Allah? Jangan kamu dekat-dekat sama zina. Berapa banyak orang yang pacaran ujung-ujungnya berlari ke perzinahan? Berapa banyak?
Karena di situ setan bermain. Di situ setan dihasut ente, nafsu kita tinggi, akhirnya bersih. Naudzubillah min. Ya, baik-baik. Baik-baik, jangan meremehkan pacaran aja, Beb. Cuma ini doang, Beb. Cuma jalan doang, Beb. Nah, nanti setan godain ente, iman ente lemah kena ente. Nah, akhirnya anak orang rusak lagi. Akhirnya apa? Bikin malu keluarga satu, bikin malu keluarga, bikin malu emak bapak. Kadang nih orang kita ini ya, lebih berani gitu, lebih berani memalukan orang tua dengan hal-hal yang buruk daripada membanggakan orang tua dengan hal yang baik. Benar. Ini ada yang mahal dari seorang ibu. Ada 3 yang mahal dari seorang ibu. Apa? Syukur-syukur aja punya orang tua yang masya Allah. Maafin. Satu apa? Maafnya. Kedua apa, Beb? Ridhonya. Ketiga apa? Doanya. Ini yang mahal dari seorang ibu. Ini yang mahal. Ente mau bagaimanapun, ente sekaya apapun, kagak dapat kerja ini dari orang tua, belangsak sampean. Oh serius, tiba-tiba langsung hancur ente orang. Tapi walaupun ente bandel, tapi dapat 3 ini dari seorang ibu, naik derajat ente orang. Sebandel apapun ente dapat 3 ini, nah sukses ente orang. Makanya seorang ibu jangan ngomong-ngomong kayak macam anaknya bandel, berantem, pukul-pukulan. Bercanda orang, tiba-tiba pukul-pukulan. Itu gini, jangan bandel apa? Digebrak anaknya, jangan bandel apa? Nah, jangan bandel tuh anaknya bakal jadi orang bandel. Itu baik-baik tuh. Hati-hati. Ya. Terus apa? Lu kalau dibilangin jangan susah apa? Nah, nanti anaknya sampai gede bakal susah kalau dibilangin. Gara-gara apa? Omongan sepele gak? Padahal nggak lagi doa tuh orang tua. Ibu tuh lagi nggak doa. Makanya kalau misalnya anak gua dulu, masya Allah, mukanya kesel aja kenapa? Masya Allah, lu pinter banget sih, lu soleh banget sih, lu solehah banget sih, walaupun muka kesel, sambil pukul. Masya Allah, lu solehah banget sih, masya Allah, lu pinter banget. Nah itu jadi doa buat dia nanti. Dia nggak soleh sekarang, nanti dia udah gede soleh. Ya paham ya? Paham gitu? Jadi nggak apa, ente mau ngapain, Beb? Saya masih belum bisa ninggalin kesalahan saya, Beb, dosa-dosa saya. Tetep nggak? Kagak lama ngaji kagak lama, kagak sampai seharian. Ente pacaran sehari juga ane jamin kuat, ente dari habis isya sampai subuh kuat. Bener nggak? Tapi ngaji gak bakal. Habib kalau ngaji kan duduk doang, Beb. Kalau ngaji duduk doang dengerin Habib. Tapi bagusan mana? Ente hawiyah pacaran naik motor, kan duduk di motor. Hah? Ente pacaran punya duit berapa, ayo? Dan paling cuma modal 50.000, bener apa kagak? Bener nggak? Lebih. Beliin pacaran apa cilok? Abi paling kuat. Begitu. Biar aku Beb seru, Beb. Kentut seru. Ya, seru ente cuma ya Allah, cuma musik doang. Ya apa tuh? Aku yang viral apa tuh? Dek cinta gak selamanya indah, dek gitu ya? Hah? Iya. Biasanya nih orang yang pacaran, ini pas jadi rumah tangga ada aja masalahnya. Benar apa benar? Ada aja yang diributin. Benar apa benar? Walaupun hakikatnya suami istri pasti aja ada aja masalahnya. Kadang begini, kadang begitu, kadang begono, kadang benar ya kak? Tapi orang yang dulunya pacaran lebih parah lagi tuh kadang. Ya, berkuring sih, lemparan piring, ya. Tang. Ya, bener gak? Makanya ente kalau mau nikmatin cinta, ente kalau mau ngerasain cinta jangan pacaran, tahan nafsunya.
Ketika udah punya duit, datang ke orang tuanya, itu laki-laki sejati. Ya iya. Kalau ente cuma beraninya duit jemput di depan gang lagi. Ya benar. Kagak berani ke rumahnya, takut tampolin sama mamanya deh. Ya, punya fulus, punya duit, apa? Ini udah mencukupi baahnya apa? Baah itu apa, Beb? Dari finansial, menafkahi zahir batinnya. Udah cukup, merasa cukup, baahnya udah sampai, nafsu baahnya juga. Baru punya ngumpulin duit, lamar. Lah, terus juga nih wanita yang soleha apa? Wanita soleha adalah satu-satunya yakni yang maharnya kagak gede, nggak ngeberatin calon suaminya. Nih perempuan itu kalau mau lihat laki idaman bagaimana? Satu, apa? Agamanya. Paham gitu? Apa? Wanita kalau mau melihat mau cariin calon suami misalnya, satu agamanya cakep, kedua apa? Sholatnya cakep, ketiga apa? Nasabnya jelas, jelas. Udah itu aja. Tapi kalau perempuan banyak syaratnya. Satu, kudu kaya. Loh Habib, laki-laki matre, bukan perempuan yang matre. Oh, dia dulu kalau suaminya agamanya cakep, sholatnya cakep, semuanya cakep tuh. Nah, terus ininya apa namanya tadi? Apa tadi? Yang ketiga? Hah? Nasabnya cakep, nasab yang bukan madhab. Nasabnya cakep, ya maksudnya sanad dia dilahirin sama orang tua yang begini, oh cakep. Ya. Tapi kalau perempuan banyak nih. Satu, kudu kaya. Buat apa? Buat nanti kalau misalnya dia suami dakwah pakai duitnya perempuan. Maksudnya saling ngebantu. Kayak Sayyidatuna Khadijah. Itu Sayyidatuna Khadijah itu kayanya Masya Allah. Ya. Terkenal. Sekota apa? Sekota Madinah terkenal. Terkenal sekota Madinah. Terus apa? Terus hartanya sampai habis buat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Hartanya sampai habis, sampai saat Sayyidatuna Khadijah meninggal, itu cuma satu, itu pakaian yang dipakai. Itu satu-satunya pakaian. Sisanya udah nggak ada. Buat apa? Dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus apa, Beb? Kecantikannya dilihat juga. Oh, apa? Laki-laki boleh milih fisik tuh. Bukan. Buat apa? Memperbagus keturunan. Kantoran dulu mah. Ya. Benar nggak? Memperbagus keturunan. Nih, ente misalnya hidung ente pesek. Nah, cari perempuan yang hidungnya mancung. Begitu. Nah, ente kulit ente hitam. Cari perempuan yang putih. Paham nggak? Nah, terus Beb kalau misalnya kulit anda udah putih, berarti jadi perempuan yang hitam dong, Beb. Kan begitu konsepnya. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Begitu. Terus apa? Nasabnya juga sama, perempuan juga kudu dilihat nasabnya. Kudu dicari nasabnya. Ini buat ikhtiar, buat kehati-hatian. Kalau mencari perempuan, lihat emak bapaknya. Oh, bapaknya soleh, emaknya soleh, nikahin. Paham nggak? Paham nggak? Emaknya soleh, bapaknya soleh, nikahin. Terus misalnya, Beb, emaknya, bapaknya mantan preman. Ikhtiar, hati-hati, jangan dinikahin. Paham nggak tuh? Paham nggak? Maksudnya yang buruk-buruk deh, kayak di Indonesia kan ada preman, anak pang. Jangan. Takutnya apa? Takutnya itu dia anak, bukan susun ya, ikhtiar, kehati-hatian. Takutnya itu anak orang tuanya sebelum menikah, apa namanya, udah apa sih hidup? Itu dia tuh, ya. Udah hamil duluan, ya. Udah hamil duluan. Nah, kalau anak zina itu banyak perkaranya, banyak urusannya banyak. Satu, kagak dapet harta warisan. Terus nggak boleh pakai bin nama bapaknya. Misalnya ada laki-laki, terus perempuan, berzina, punya anak perempuan misalnya. Yang bahaya punya anak perempuan nih, baik-baik. Punya anak perempuan. Nah, ini anak ini gak boleh pakai nama bapaknya, binnya gak boleh.
Misalnya saya Ali bin Muhammad. Nah, kalau misalnya ada orang zina, nah kagak boleh tuh. Misalnya bapaknya siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Jangan nama orang kan dia. Nggak boleh. Nah, siapa namanya ya? Siapa namanya? Nah, misalnya namanya Joni, misalnya. Ya, bapaknya namanya Joni, istrinya namanya siapa? Jonah. Nah, ya, paham gak tuh? Nah, Joni sama Jonah ini zina, punya anak perempuan. Nah, ini anak misalnya namanya siapa? Jonita misalnya. Nah, Jonita ini nggak boleh. Jonita binti Joni nggak boleh. Kagak boleh. Beb kan darah daging dia, tetap kagak boleh. Belum sah. Yang dihitung anak itu adalah ketika udah sah jawab gobur, itu yang dihitung paham ya? Paham gak? Terus kagak boleh dapat warisan, nggak boleh tuh dapat warisan. Nah, yang bahaya ini yang ketiga, ketika anak perempuan tersebut nikah, saksinya kagak boleh bapak yang ngezinahin, kagak boleh. Kudu jujur ke penghulu. Kalau kita sekarang penghulu, Pak, saya dulu pernah berzina, tolong bapak wakilkan. Ya, kalau misalnya malu di publik, kasihkan gitu, malu ya, ngomong Pak, saya dulu pernah berzina, ini saya tolong nikahin anak saya. Kalau sekarang kita kan ada sih departemen agama, nah itu haknya mereka yang nikahin. Ya, paham ya? Nah, kalau misalnya karena malu, gengsi, takut dikatain ya, akhirnya apa yang bisa kabul bapaknya, tuh anak sama suaminya kagak sah nikahnya, berhubungan badan, akhirnya apa? Jadi zina lagi. Naudzubillah subhanahu. Paham ya? Paham nggak? Makanya itu pentingnya kita menuntut ilmu biar apa? Biar kagak kita tahu asas, kok tahu pondasinya ya ilmu. Terus wal jahilu waji'un fi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi sya'a am aba. Terus orang-orang yang bodoh ini apa? Orang-orang yang bodoh ya ini adalah orang-orang yang jatuh. Maksudnya apa? Waqi'un fi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi. Yakni orang-orang yang suka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya, suka lalai kepada Allah, wa fi'lil ma'asi, dan dia senang ngelakuin kemaksiatan kepada Allah, ngelanggar perintah Allah. Sya'a am aba, suka-suka. Ya, suka dia suka, mau dia agak suka, pokoknya dia lakuin. Dia taat, dia kagak senang taat kepada Allah, dia nggak senang sholat, kagak dia lakuin. Dia suka pacaran, dia suka zina, dia suka mabuk, dilakuin sama dia. Paham ya? Terus apa? Fa innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'atu allati amrahu Allah bi fi'liha. Terus apa? Dan dia la yadri, dia kagak ngerti, kagak paham, kagak tahu ayyu syai'in at-ta'ah, apa itu taat. Dia kagak paham tuh taat itu apa sih? Apa itu taat? Taat itu apa? Taat dalam kitab ini allati amrahu Allah bi fi'liha. Yakni apa? Taat kepada Allah maksudnya apa? Allati amrullah, apa yang Allah perintahkan kepada dia yang harus dia lakuin, itu taat. Allah nyuruh apa? Allah nyuruh sholat, lakuin, itu taat. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita laksanakan. Ya, jangan kayak orang Yahudi, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya kagak peduli. Kita dengar dan kita kagak peduli. Sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar, kita tahu dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa. Ya, kita disuruh puasa. Kalau kita disuruh puasa berarti kita harus lakuin puasa. Nah, itu taat kepada Allah. Kalau apa yang Allah perintahkan kita laku. Paham? Itu taat tuh. Catat tuh ya. Nah, ingat tuh. Taat apa, Beb? Taat itu allati amrahullahu bifi'liha. Yakni taat itu adalah perintah Allah ya, yang harus kita lakukan. Paham?
Wala ayyu syai'in al-ma'siyah, dan dia juga enggak tahu apa itu maksiat. Dan dia juga enggak tahu apa itu maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat apa? Allati nahallahu anil takabiha. Yakni maksiat apa? Maksiat adalah apapun yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Anir takabiha, dan apa kita tinggalin? Kita apa? Kita tinggalin. Kita kagak kerjain. Apa yang dilarang oleh Allah? Wala taqrabu zina, jangan deketin zina, pacaran kagak boleh, haram. Ya, terus apa lagi yang larang oleh? Minuman keras, haram. Apa lagi? Makan babi, haram. Apa lagi? Gibah, haram. Apa lagi? Narkoba, haram. Ya. Ngerokok. Ayo, ngerokok. Halal apa? Apa? Haram apa? Haram. Haram enggak ngerokok? Ada dua pendapat. Nah, ini biar kita bahas nih, yang ngerokok ini banyak. Ada dua pendapat. Ada ikhtilaf ulama. Ada yang bilang haram, ada yang bilang ada yang bilang makruh. Allah lagi. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Nah, ini nggak jadi masalah. Yang ngerokok silakan, yang kagak ngerokok juga nggak masalah. Paham ya? Nah, yang haram gimana? Ada pendapat ulama yang bilang haram. Terus yang makruh nih yang kita lakuin, kita ngambil, kita merokok, berarti kita ambil yang mana ya? Yang makruh. Nah, makruh ini bisa jadi haram dalam berapa hal? Satu, fihal, dalam keadaan. Dalam keadaan. Ente keadaan lagi baca maulid, rokok, haram. Terus misalnya sebelah ente ada anak bayi, ente ngerokok, haram. Kenapa? Itu bisa merusak apa? Dia punya pernapasan, dia punya paru-paru dan lain-lain. Ini asap rokok yang kita hisap ini lebih bahaya daripada orang yang merokok. Tuh, lebih bahaya. Yang ngirup asapnya itu lebih bahaya tuh. Kenanya. Nah, makanya lihat dulu, kagak ada anak bayi, nggak apa-apa deh, kagak ada anak kecil, merokok silahkan. Kalau anak kecil, jangan hisap dulu rokoknya. Tunggu dia pergi dulu, baru bisa. Paham ya? Paham nggak? Wa mahal, apa tempat? Ente ngerokok nih di dalam sini nih haram. Ngerokok misalnya sini. Paham ya? Paham enggak? Ngerokok sono di luar. Mana lagi? Sono di luar. Jangan merokok dalam, di tempat sholat. Paham ya? Paham enggak? Tempat. Kita lagi di majelis, ada yang ngerokok, haram apa enggak? Ada juga banyak salah bahas, banyak ada lihat kiai-kiai besar-besarnya ngajar muridnya, santri-santrinya sambil merokok, baca kitab sambil merokok. Ini apa? Nggak punya akhlak, nggak punya adab. Ya, jangan diikutin. Ada kiai begitu, ada ustadz begitu, jangan diikutin. Nah, ini keras. Ntar kiai ustadz yang merokok datang ke rumah Habib, kalau maksudnya, nggak boleh. Ente nggak punya akhlak sama kita. Ente nggak punya adab sama kita. Ya. Ilmu ente setinggi langit, ente gak punya akhlak, hancur hidup ente. Paham gak tuh? Pertama kita dilihat oleh orang itu apa beb? Akhlaknya, bukan ilmunya. Ente keluar dari pondok, ente keluar dari majelis, apa yang dilihat orang? Akhlak ente, bukan ilmu. Ilmu nomor sekian, akhlak nomor 1. Paham? Paham gak gitu? Paham ya? Biar paham. Wah, Habib terang-terang ya. Dan kita paham, sama paham. Ya. Akhlak nomor 1. Ente keluar pondok, apa yang dilihat akhlaknya? Ente kalau keluar pondok kelakuan ente sama anak-anak biasa, ya ente gak bakal dipandang santri. Bener-bener. Harus beda dari yang lain, santri itu lain. Udulah. Penampilan nomor sekian santri, yang penting apa? Akhlak. Habib saya santri tapi saya pakai celana jin keluar biasa aja tuh. Tetap ente sebarin ilmu. Ente nongkrong di kafe, ngerokok, sebarin ilmu, bahas ilmu, kasih tahu ke mereka tentang ilmu. Yang penting santri itu menyebarkan agamanya Allah. Akhlak baik. Paham enggak? Paham. Paham nih ya? Yang penting apa?
Makanya mohon maaf, ada ustaz kiai ngerokok lagi bahas kita. Lagi bahas kita. Ya, rokok. So, bisa lah baca. Wal jahilu waqi'un bi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi. Ini apa? Habib kan itu bukan Al-Quran, itu kitab. Tetap aja ente nggak punya akhlak, ente nggak punya adab. Sama cat depan ini ente nggak punya akhlak, nggak punya adab, kagak boleh. Ya, ente coba di depan abah ibadah yang lain, kalau nggak langsung digampar ente punya muka. Rokok sambil baca kitab. Habib kalau ada kiai sambil baca kitab, bagaimana Habib? Diamin. Diamin. Lagi baca kitabnya kiai merokok. Habib terus santri-santri kopong itu gimana, Ben? Kiai nah ini yang salah nih begini. Lihat dulu ada kisah. Dulu ada seorang kiai, dia ini kalau nggak ngerokok, kalau dia nggak ngerokok itu dia nggak hafal kitab. Tapi kalau ngerokok, baca kitab sambil ngerokok itu bisa hafal. Paham gak tuh? Nah ini makomnya lain, kedudukannya lain. Ini wali yang baca. Ente siapa? Hah? Benar? Man anta wa man huwa. Siapa ente dan siapa dia? Dia wali, itu bukan wali. Nah, sama aja. Yang penting apa syaratnya dulu, ente pakai akhlak, pakai adab. Habib kan yang ngarang kita nggak ada depan kita, tetap aja itu bahas ilmunya. Itu sebarin ke orang lain, ente nggak punya akhlak nanti sambil merokok. Mohon maaf, saya bab ini agak tegas. Karena biar apa? Biar agak ibaratnya kita punya agama, kita punya ilmu tidak ternodai, tidak dikotorin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Paham nggak? Kalau mau ngerokok udah kelar, alhamdulillahirabbil alamin, tutup, keluar, udah doa udah kelar, keluar ngerokok nggak masalah. Sambil ngobrol ngerokok nggak masalah. Yang penting jangan di depan kita, jangan depan kita, jangan ganggu, jangan. Ente masak, jangan mentang-mentang kagak ada yang ngarang kitab, ente akhirnya apa? Nggak punya akhlak itu. Kita baca kitab Salafun Sholeh, itu Salafun Sholeh pilihan kita. Bagaimana kita mau dapat ilmu kalau akhlak kita kurang ajar sama yang ngarang kitab? Betul. Iya. Paham kagak? Terus apa? Masih banyak saya lihat nih kiai, ustad ya, yang ngasih cium tangan ke santri-santriwatinya. Banyak apa banyak? Tanpa penghalang apapun. Apapun. Langsung kulit ketemu kulit, ini nggak boleh, haram. Mau alasan apa? Habib yang penting kan nggak ada syahwat. Oh anakmu aja akeh, anakmu banyak, ngomong nggak ada syahwat. Paham ya? Paham gak tuh? Kalau misalnya ada ustadz kiai tangannya dicium sama salatinya tanpa penghalang ya, tanpa apa? Penghalang kulit, langsung kulit, nggak boleh, tinggalin begitu. Baik-baik itu nih, ini setan masuk sedikit aja bahaya. Baik-baik anak-anaknya, perempuan yang baik. Cara menghormatinya gimana, Beb? Kalau belajar misalnya sama yang bukan mahramnya, udah itu datang majelis udah hormatin itu. Ya, nggak harus bersentuhan dengan. Baju tanya, Ustaz, Kiai, antum kenapa masih mencium tangan santriwati dengan dasar apa, alasannya apa, dalilnya apa? Paham? Salafun Sholeh ngajarin begitu nggak, Kiai? Ustaz ngajarin begitu nggak? Ada yang ngajarin, guru antum siapa? Guru antum begitu juga. Terus dia punya guru siapa? Jangan
Jangan baik-baik ya. Percuma ente belajar menuntut ilmu. Ya, cuman gara-gara hal yang begitu. Apa dalam kaidah fikih itu darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Ya, darul mafasid mencegah daripada keburukan. Mencegah daripada keburukan lebih apa? Muqaddam, lebih didahulukan daripada kemaslahatan. Paham nggak? Ente menyuarakan kebenaran. Misalnya anak di sini menyuarakan kebenaran, terus ada orang-orang yang nggak seneng sama anak. Tapi apa yang anak sampaikan, yang anak ucapin, yang anak kasih itu benar. Terus ada orang nggak seneng. Walaupun itu orang mau ngapain, yang penting anak tetap sampaikan kebenaran. Paham ya? Paham nggak? Walaupun nanti ada yang ribut apalah, yang penting kita sampaikan kebenaran. Betul betul. Kalau misalnya ada ustaz, ada kiai, ente nasehatin, itu kiai marah, ente berantem sama tuh kiai, nggak masalah. Yang penting ente mencegah keburukan. Lebih baik. Ente nasehatin nih Habib, ente nasehatin nih kiai, ente nasehatin nih ustaz. Nih ustaz marah, ente dipukulin, ente balas mukul. Ustaz itu mukul ente, ya dosa ente diampunin sama Allah. Ketika ente mukul dia, ya pahala ente nambah. Itu kalau melawan orang-orang yang zalim itu begitu. Kalau udah kelewatan benar-benar, ya, benar-benar. Makanya kita ini di kalangan habaib, di kalangan ya udah paham-paham deh. Kita diajarin ada doa khusus buat orang-orang yang zalimnya udah kelewatan sama kita. Maksudnya sepil, apa doanya apa? Sepil. Hah? Apa doanya? Kalau ada orang zalimnya udah kelewatan sama ente, ya apa? Keluarga ente diapain aja udah dah, difitnah diapain. Kalau ente udah gak kuat, tapi doanya beb. Doanya apa? Allahumma asturna ala qaumiz zalimin. Allahumma asturna ala qaumil munafiqin. Ya Rabbi syaddid jamlahum. Ya Rabbi farriq jam'ahum. Ya Rabbi qadil adadahum. Ya, paham gak? Paham gak? Baik-baik ya. Hah? Baik-baik ente. Oh, Habib ngancem, bukan ngancem. Kalau misalnya ayat misalnya begini, ada orang merokok, ada orang enggak merokok. Cara damai gimana Habib? Ya, biar gak berantem bagaimana? Cara biar gak berantem, yang merokok jangan menghina yang kagak merokok. Yang kagak merokok jangan menghina yang merokok. Karena ulama ada dua pendapat. Nah kalau misalnya ada kiai, ada ustadz cium tangan santri yang bukan mahram, itu cuma satu pendapat. Alasannya apa? Paham? Paham gak tuh? Iya begitu. Jangan begitu. Gak boleh ya. Gak boleh. Hati-hati. Hati-hati tuh. Masalah-masalah yang begini nih, masalah kadang, masalah sepele deh. Itu gak masalah. Ini bahaya nih. Buat generasi-generasi kita nanti bahaya. Berpengaruh, sangat berpengaruh buat generasi-generasi selanjutnya. Jangan, hati-hati, baik-baik. Kecuali itu santriwatinya belum balik. Paham ya? Belum balik. Misalnya ada kiai, ada ustadz punya santri masih kecil, belum balik, belum head dan lain-lain. Itu mau cium tangan, nggak masalah. Nggak ngebatalin wudhu juga karena belum balik. Paham ya? Paham nggak? Kalau udah balik kagak boleh, haram bersentuhan kalau bukan mahramnya. Paham ya? Paham gitu? Nah, hati-hati dulu ya. Lanjut lagi. فإنه لا يدري أي شيء الطاعة التي أمر الله به ولا أي شيء المعصية التي نهى الله عن تركها. Terus ولا يخرج من الظلمات الجهل إلا بنور العلم. Dan dia ini tidak bisa keluar minadzulmatil jahli illa binuril ilmi. Dan dia nggak bisa keluar, kalau orang bodoh itu nggak bisa keluar dari kebodohannya kecuali dengan satu, apa? Cahaya ilmu. Dengan apa? Nuntut ilmu, belajar ilmu.
Gak bisa, orang bodoh gak bisa keluar kecuali dengan satu apa, cahayanya ilmu. Ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Paham ya? Nah, dengan apa Beb? Dengan dapat cahaya ilmu gimana? Dengan belajar ente nut ilmu. Habib saya udah belajar tapi kok ilmu kagak ada yang masuk. Yang penting ente gugurin wajib. Ya, paham ya? Nah, itu tuh. Ya, kita harus paham, kita harus ngerti. Seenggaknya apa, kita tahu asas. Ini kan begini masih asas kita. Kemarin kita bahas fikih, bener gak? Ya, kemarin kita bahas fikih kan? Kita fikih kan? Hah? Ya, kita bahas kita fikih. Itu dijelasin cara wudu. Bener gak? Rukun iman, rukun Islam, dijelasin semua gak? Jelasin. Biar apa? Seenggaknya kita tahu asas, tahu fondasi. Wudu yang benar gimana? Ini yang benar gimana? Ya, cara mandi junub yang benar gimana? Paham kan? Nah, cara sholat gimana yang benar? Nah, itu fungsinya. Ya, fungsinya untuk ilmu. Makanya nggak bisa orang bodoh itu cuman bisa selamat dengan satu, nuril ilmu, binuril ilmu, dengan cahayanya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berilmu dan taat kepada Allah. Ilmu kita manfaat, ilmu kita berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ini aja ya. Nah, sebelum saya selingin ya, biar nggak ada salah pahaman. Kalau mau ada yang nanya, saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau ada yang mau nanya, siapapun yang mau nanya, bab apapun, nggak harus bab yang tadi kita bahas, bab apapun yang bisa. Saya pengen paham bab ini, Beb. Nah, silahkan. Nah, saya nggak ngerti misalnya cara apa lah pokoknya. Ada yang mau nanya nggak? Nggak mau nanya? Ayo yang mau nanya, oke ada? Hah? Nggak ada yang nanya? Nggak ada? Paham semua berarti? Hah? Paham semua? Nah, saya tanya setuju? Nanti nggak nanya berarti ada yang nanya, setuju? Setuju nggak? Hah? Setuju? Ya setuju ya? Benar ya? Nah, apa itu taat? Apa itu taat? Yang tadi kita bahas. Apa itu ketaatan? Ayo jawab. Hah? Kasih mikir. Apa? Gak apa-apa, ayo apa? Melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Terus melaksanakan perintah Allah. Bahasa Arabnya tahu? Nggak tahu. Gak apa-apa. Ini Pak paham. Saya tanya lagi, apa itu kemaksiatan? Apa itu kemaksiatan? Ayo. Yang dilarang oleh Allah, dan kita harus ngapain? Meninggal. Bahasa Arabnya apa, Beb? At-ta'atu apa itu? Allati amrahu Allahu biha. Allati amrahu Allahu bi fi'liha. Apa itu ketaatan? Yakni apa? Ketaatan itu allati amrahu Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan kita harus melakukan, itu taat. Paham ya? Nah, maksiat apa? Al-maksiyah apa? Allati nahahu Allahu anir takabiha. Ya, apa itu maksiat? Ya, ini kemaksiatan adalah apapun yang dilarang oleh Allah dan kita harus tinggalin itu maksiat. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekarang kita nggak baca sholawat dulu. Nanti saya punya konsep. Ya, kan biasa kita sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya akan selingin. Jadi kemarin sholawat, berarti besok kita baca doa buat orang tua. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil wali walidayya
irhamna wal walidina birahmati sayyidina irhamna wal walidina birahmati sayyidina Muhammad. Ya, setuju? Berarti besok doa orang tua, besok lagi sholawat, terus gitu. Biar dapat semua deh. Dan kita doain orang tua, iya. Kita sholawat buat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita doa maulid. Aminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ittasamma sallallahu alaihi wasallam min mahasinil ahlak bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa وأولهم إلا مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم المؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق السحل ولفظ المحتوي على معنى الجسد إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو العاب الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة وله مع سهولته أخلاقه حيبة القوية التي ترتعين من فرعا لا قوياء من البرية وبنا نشرته تعتاد الدروب والمنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفة الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلقه البرية محمود إلا وهو مدلقا عن زين الوجود عجمة بوجه الحبيب وشعنه وله في مجده ومكانه أوصفه زند على مجدها أخذت على نجم سها بإنامه وبالبسط الكلام بتدوين ما بدره العلم وكي مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب بالتكريم والتعظيم وخلق عظيم فوزا مني عنا فزع عنا العدل في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. على بنا باب مولانا طرحنا الحمول. بالحسنى
بحر القبول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عشان نشاهدك في مرآة طه الرسول الله يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول يا ربي صل على المختار ضاع الرسول ثم صلاة على المختار ضاع الرسول والأهل وصاحب داعي رجب القبول لنا بالقبول الله يا الله لنا بالقبول الله يا ربنا اعترفنا بأننا انصرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تنزيل كل هوى واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرتنا والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجهدا منا باحتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل دول صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه على نفس صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء